Jumpa lagi di Jakarta TV. Ini adalah sebuah AI PC terbaru dari Acer. Jadi kita bisa melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan AI di laptop yang satu ini tanpa terhubung ke internet. Itu karena prosesor Intel Core Ultra 7 155H yang ada di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan NPU, sebuah unit spesifik yang memang ditujukan untuk menghandle beban kerja AI. Selain itu, laptop yang satu ini juga sudah disertifikasi Intel Evo Platform dan mendukung fitur Intel Unison. Ya, ini adalah Acer Swift Go 14 AI. Ya, mungkin tanpa disadari, sebenarnya sudah banyak teknologi AI yang sering kita gunakan sehari-hari. Kalau di PC laptop, salah satu contohnya adalah pemanfaatan fitur background blur di webcam. Saat kita menggunakan fitur background blur di PC modern, laptopnya akan bekerja untuk memperkirakan objek yang perlu di-blur dan objek manusia yang jadi fokus utamanya itu yang mana. Jadi bisa dibedain di situ. Nah, di laptop dengan prosesor Intel Core Ultra, semua proses tadi dikerjakan menggunakan unit spesifik yang disebut sebagai Neural Processing Unit atau NPU. Jadi akurasi blurnya akan lebih baik lagi kalau dibandingkan dengan laptop yang tidak pakai unit NPU. Selain background blur, teknologi upscaling dari Intel yang disebut Intel Xe Super Sampling juga sudah memanfaatkan teknologi AI. Nah, sebuah laptop yang bisa seperti itu tuh ya biasanya sudah dikategorikan sebagai AI PC. Nah, selain sebagai AI PC, Acer Swift Go 14 AI ini juga udah disertifikasi Intel Evo Platform. Artinya, mulai dari kinerja performa, reliabilitas, daya tahan baterai, konfigurasi RAM, kecepatan storage, konektivitas, layar, hingga performa laptop saat tidak terhubung ke baterai, itu semua sudah sesuai dengan standar Intel Evo Platform. Nah, penasaran dengan kemampuannya? Pelan-pelan kita akan bahas mulai dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 7 155H, codename-nya Meteor Lake. Base power di 28 watt. Total dia punya 16 core dan 22 thread. Ini terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz. Dan untuk Intel Smart Cache-nya ada di 24 MB. Tentunya seluruh prosesor Intel Core Ultra ini emang sudah dilengkapi dengan unit NPU yang disebut sebagai Intel AI Boost. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores. Maksimum frekuensinya ada di 2,25 GHz. Integrated graphics ini sudah mendukung ray tracing loh. Selain ray tracing, dia juga ada support fitur Intel XeSS atau Intel Xe Super Sampling. Fitur ini memanfaatkan kemampuan machine learning yang membantu untuk merekonstruksi detail subpixel dari pixel di sekitarnya serta melakukan kompensasi pergerakan dari frame sebelumnya. Rekonstruksi ini dilakukan dengan neural network yang telah dilatih untuk memberikan kualitas gambar dan performa yang maksimal pada penggunanya. Jadi bisa disebut sebagai AI Enhanced Upscaling di sini. Hasilnya kita bisa dapat frame rate yang lebih tinggi dengan kualitas gambar yang nggak jauh beda dari resolusi aslinya. Masih bingung? Nanti kita demoin ya bareng-bareng fitur yang satu ini. Tentunya ini juga sudah support Quick Sync dan akselerasi AV1. Untuk laptop ini konfigurasi RAM-nya adalah 32 GB LPDDR5X 6400 langsung dual channel. Tentunya RAM ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Tapi udah 32 GB, udah gede sih ini ya. Untuk kapasitas storage-nya 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Menariknya, laptop ini yang tipis dan ringan ini masih menyediakan satu buah slot M.2 kosong. Jadi kalau mau upgrade tinggal nambah SSD aja, nggak perlu ganti-ganti SSD bawaannya. Untuk konektivitas Wi-Fi dia pakai Intel Killer Wi-Fi 7. Ya jadi udah Wi-Fi 7 future proof dan Bluetooth-nya versi 5.4. Kapasitas baterainya ada di 65 Wh dan OS-nya menggunakan Windows 11 Home. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya aluminium. Untuk segi desain, ini masih tergolong mirip dengan Acer Swift Go generasi sebelumnya. Desainnya itu slim, tergolong sangat simple dan sederhana, khas laptop seri Swift. Ini memberikan kesan profesional dan cukup mewah buat laptop yang satu ini. Terdapat logo Acer yang berukuran kecil nih di bagian atas belakang layar. Untuk warna, ini pure silver. Nah, gitu dong. Ini bener-bener silver aja, udah gitu ya namanya ya. Untuk dimensi, panjangnya 31,2 cm, lebar 21,7 cm, dan ketebalan 1,49 cm. Bobotnya untuk laptop aja di 1,36 kg dan chargernya adalah 250 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa semuanya ada di 1,51 kg. Untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci, panelnya OLED, resolusinya 2,8K 2880 x 1800 pixel. Ini resolusi layar tergolong unik ya, dengan aspek rasio di 16:10. Refresh rate-nya sampai 90 Hz. Menurut Acer, layar ini punya color gamut di 100%
DCI-P3. Berdasarkan pengujian kami, peak brightness mode HDR off itu ada di 415 nits. Peak brightness di mode HDR on ada di 642 nits. Jadi cukup terang ya. Untuk gamut coveragenya kita temukan di 98,6% DCI-P3 dengan volume di 118,1% DCI-P3. Layarnya udah disertifikasi VESA Display HDR True Black 500 dan iSafe 2.0. Permukaannya glossy, membuat warna yang dihasilkan layar terlihat lebih cemerlang lagi. Udah OLED glossy pula gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Ini salah satu yang menarik ya, karena Acer Swift Go 14 ini sudah menggunakan kamera dengan resolusi QHD atau 1440p 30 fps. Ya, menarik karena biasanya kamera laptop itu pakai 1080p, udah bagus, bahkan ada yang 720p. Nah, kameranya dilengkapi dengan teknologi Acer Temporal Noise Reduction untuk membantu mengurangi noise visual yang ada saat kita menggunakan webcam. Tentunya karena ini adalah laptop yang menggunakan Intel Core Ultra, kameranya juga sudah mendukung berbagai fitur dari Microsoft Studio FX. Dan saat kita menggunakan efek-efek yang disediakan oleh fitur ini, yang bekerja keras terlihat adalah unit NPU-nya. Jadi kita tetap bisa menggunakan laptopnya untuk kegiatan seperti mengetik, browsing, internet, dan lain-lain ya. Prosesornya aman, kan NPU-nya yang kerja ya. Untuk mikrofon ini ada 3 loh sebenarnya ya. 2 di atas layar dan 1 lagi ada di bawah area touchpad. Jadi dekat dengan pengguna kalau lagi dipakai di atas meja. Dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancelling. Nah, untuk pengujian kamera dan kualitas noise cancelling kita serahkan langsung ke Rifki. Ya, thank you Mas Dedi. Dan sekarang kita akan uji kamera dari laptop Acer Swift Go 14 AI. Untuk kualitas gambarnya bisa dibilang ini bagus banget ya untuk laptop di bawah harga 20 jutaan. Kalian bisa lihat detailnya lumayan jelas, kayak misal helaian rambut saya ini per helai gini masih bisa kelihatan lah di kamera. Menariknya lagi, kamera ini punya resolusi 1440p yang mana jarang banget ada di sebuah laptop untuk harga di bawah 20 juta. Jadi ini bagus banget ya. Ini video juga saya rekam di resolusi 1440p loh. Nah, karena laptop ini sudah dilengkapi dengan NPU, tentunya kita juga akan uji fitur-fitur dari Windows Studio Effect. Yang pertama ada automatic framing. Mungkin kalian udah pada tahu ya, ini mungkin sekalian saya coba nyalain aja ya. Nah, fitur ini akan secara otomatis menggerakkan titik fokus kamera ke arah pengguna. Jadi misal kita sedang gerak-gerak kayak gini, saat saya ke samping ini, kameranya akan ikut ke samping. Misal saya ke arah sini, ke arah kiri, kameranya juga akan ikut ke arah saya. Jadi ini fitur membantu banget kalau misal kalian sedang presentasi dan butuh jalan ke kanan atau ke kiri, fitur ini bisa membantu agar titik fokus tetap ada di pengguna. Nah, menariknya, automatic framing ini punya satu fitur yang bisa dibilang tersembunyi sih. Misal jika ada satu orang lagi yang masuk ke dalam frame, mungkin Rama bisa minta tolong masuk. Ya, sampai sini aja, sip. Nah, dia akan secara otomatis zoom out supaya semua orang ada di dalam frame. Jadi saya dan Rama sama-sama masuk frame. Ini menarik banget ya. Oke, makasih Rama. Nah, dan karena kamera ini menggunakan resolusi 1440p, meskipun saat zoom in, gambarnya nggak kelihatan kasar-kasar banget ya, nggak kelihatan kayak burik gitu. Yang kedua, ada eye contact. Kalau yang ini menjaga supaya mata kita terlihat seperti sedang melihat ke arah webcam, meskipun kita sebenarnya lagi ngelihat ke arah monitor. Mungkin ini bisa kita praktekkan sekalian ya. Ini fitur saya nyalakan dan saya ngelihat ke arah teks yang ada di layar. Ini saya nggak lihat ke kamera ya, ini saya lihat ke teks yang ada di layar. Dan kalau ini fitur saya matikan, perubahannya kayak gitu tadi. Jadi gimana? Kelihatan beda atau enggak? Nah, fitur yang terakhir adalah background blur. Dan karena laptop ini menggunakan NPU, akurasi blurnya itu bagus banget ya. Nggak seperti laptop lain yang belum menggunakan NPU. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, bagian seperti rambut saya ini yang biasa bakal susah di blur, ini bisa ke blur dengan bagus ya. Masih rapi banget gitu. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Acer Swift Go 14 AI. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Acer Swift Go 14 AI. Kalau menurut kami sih noise cancellingnya cukup bagus ya. Meskipun nih jalan ramai banget di belakang, kalian udah nggak bisa dengar suara motor yang berlalu lalang di belakang saya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah ya. Oke, lanjut lagi. Untuk audionya, dia menggunakan konfigurasi 2 speaker stereo yang terletak di bagian bawah laptop dan mengarah ke samping kanan dan kiri. Terdapat software DTS audio yang dapat digunakan untuk mengubah profil audio dan ada equalizer-nya. Untuk kualitas suaranya, ini keren. Rapih banget ya, bass kedengeran, treble kedengeran, separasinya oke.
Cuma memang agak kurang lantang aja yang satu ini. Nah, untuk konektor, di kiri ada 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 1, dan di sebelah kanan ada 1 micro SD card reader, 1 audio jack combo 3,5 mm, ada 1 USB 3.2 Gen 1, dan 1 Kensington lock. Nah, sekarang kita bahas keyboardnya. Laptop ini menggunakan keyboard chiclet seperti biasa ya. Layoutnya khas laptop Acer Swift. Untuk tombol anak panah atas dan bawah ini ukurannya lebih pendek dibandingkan tombol-tombol yang lainnya. Selain itu juga terdapat 2 tombol khusus di sini, yaitu tombol Microsoft Copilot yang dapat digunakan untuk langsung membuka fitur Copilot yang disediakan pada Windows. Lalu ada tombol Acer yang dapat digunakan untuk membuka software Acer Sense. Untuk tombol power ini terletak menyatu dengan layout keyboard, terletak di pojok kanan atas keyboard. Saat dipegang, tombolnya terasa sangat beda kalau dibandingkan dengan tombol keyboard lainnya. Jadi nggak gampang kepencet aja gitu, ada frame-nya gitu. Ini bisa membantu mengurangi kemungkinan nggak sengaja tertekan. Nah, keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan ya di sini. Untuk touchpad, ini touchpadnya cenderung center to body, sedikit melebar ke kanan dari spacebar hingga ke tombol Copilot. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri di sini, tapi ya jelas dia sudah pakai precision touchpad. Menariknya, tulisan Swift di area touchpad ini bukan sekedar jadi logo identitas saja. Tulisan Swift ini bisa digunakan untuk mengaktifkan fitur media control lighting pada touchpadnya. Kita cukup swipe logo Swift, nanti akan muncul indikator media control seperti play, pause, volume up, volume down, mute, forward, previous, dan full screen mode. Selain dengan melakukan gesture, indikator ini juga akan aktif secara otomatis saat kita membuka aplikasi media player atau saat kita buka YouTube juga bisa. Saat kita berpindah tab dari YouTube atau menutup jendelanya, tombol ini akan secara otomatis mati juga. Nah, lanjut untuk sistem keamanannya. Acer Swift Go 14 AI dilengkapi dengan fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Jadi, kalau kita menyalakan laptop dengan jari yang udah terdaftar, kita nggak perlu lagi melakukan login Windows secara ulang di sini ya. Lebih praktis aja. Lanjut ke sistem pendinginnya. Laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 2 heat pipe dengan intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Oke, sekarang kita lihat aspek performanya. Di sini terdapat software Acer Sense yang dapat digunakan untuk mengubah profil performa. Ada 3 opsinya nih, ada silent, ada normal, dan ada performance. Mode performa juga dapat diubah nih dengan pakai tombol shortcut langsung, function plus huruf F. Mari sekarang kita lihat konsistensi performanya. Kita pakai Cinebench R23, kita looping selama 30 menit. Untuk skor maksimum yang kita bisa peroleh di mode normal bisa mencapai 16.098 poin, di mode performance 16.453 poin. Sementara itu untuk skor yang dapat dipertahankan ya, ini terlihat agak mirip ya. Di mode normal itu ada di sekitaran 14.500 sampai 14.700 poin, sementara di mode performance itu ada di kisaran 14.700 sampai 15.000 poin. Nah, untuk suhu kerjanya kita bisa lihat di mode performance suhu terlihat sempat sustain di 110 derajat Celcius di awal run. Kemudian turun dan bertahan di kisaran 100 sampai 110 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita pakai mode normal, suhu sempat sustain di kisaran 103 derajat saat awal run, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 95 sampai 100 derajat Celcius. Tenang, jangan khawatir dulu. Ini wajar. Kenapa? Karena ingat, prosesor yang Core Ultra ini memang TJ Max-nya ada di 110. Jadi kalau dia mentok sampai 110 doang, itu masih tergolong aman. Dan kalau dia ada di kisaran 95 sampai 100, ya ini tergolong aman banget. Karena tertingginya masih 10 derajat di bawah TJ Max-nya. Lalu untuk konsistensi performa di mode baterai, skor yang bisa dipertahankan masih mirip dengan skor saat terhubung ke charger di kisaran 14 ribuan poin. Oke, kita lanjut masuk ke Adobe Premiere Pro sisi 2024. Untuk mengekspor video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik. Kalau pakai software only selesai dalam waktu 7 menit 55 detik. Kalau pakai OpenCL saya dalam waktu 4 menit 58 detik. Sementara itu kalau videonya adalah 1080p 60 fps yang durasinya sama ya. Software only saya dalam waktu 1 menit 29 detik. Lalu kalau pakai OpenCL 1 menit 20 detik. Ini udah kencang banget. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu CPU terlihat ada di kisaran 90 sampai 103 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 ya, ini software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 9 menit 31 detik. Sementara kalau videonya adalah 1080p 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 22 detik. Nah, ini cukup kencang ya. Untuk suhu kerjanya di awal proses render suhu sempat mencapai 100 sampai 110 derajat Celcius tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 73 sampai 80 derajat Celcius ya. Jadi sistemnya paham banget bahwa ini harus dijaga supaya tidak tinggi terus-terusan. Oke, sekarang berhubung ini Intel Core Ultra, mari kita uji kemampuan untuk gamingnya sampai ke game AAA.
Nah, untuk suhu kerjanya pada saat mainkan Assassin's Creed Mirage selama 30 menit, suhu CPU ada di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Meskipun sekali bisa ada spike ya, lompatan kecil ke 96 sampai 107 derajat Celcius. Lalu untuk suhu permukaan, area terpanas ada di sisi kiri keyboard yang ada di kisaran 36 sampai 41 derajat Celcius. Area tengah keyboard ada di kisaran 33 sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan area kanan ada di kisaran 26 sampai 33 derajat Celcius. Untuk palm rest ini aman banget di 26 sampai 34 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal D-Smart kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 5049 MB per second dan tulisnya di 4791 MB per second. Ini kelihatan ya SSD PCIe Gen 4, tapi memang bukan yang super kencang banget. Wah, tapi 5000-an udah kencang sih. Lanjut ke pengujian baterai. Karena laptop ini sudah punya sertifikasi Intel Evo Platform, jadi kita uji juga dengan tingkat kecerahan di 200 nits sesuai dengan standarnya Evo. Volume suara kita taruh di 25%. Mode performa kita taruh di normal. Hasilnya untuk local video playback 1080p tingkat kecerahan di 150 nits itu ada di 10 jam 40 menit. Kalau tingkat kecerahannya 200 nits ada di 10 jam 25 menit. Ya, jadi aman ya. Dua-duanya hasil pengujiannya menunjukkan bahwa memang di atas 9 jam. Bahkan dibedain 50 nits juga nggak beda jauh hasilnya. Untuk charging di 30 menit pertama dia mencapai 56%. Sedangkan dari 0 sampai 100% dia butuh waktu 1 jam 45 menit. Nah, karena ini adalah sebuah AI PC, jadi kita juga akan uji beberapa kemampuan AI-nya. Sekarang mari kita lihat kapabilitas on-device AI atau offline AI lah ya gitu ya. Nah, untuk pengujiannya kita akan menggunakan fitur generatif AI yang ada pada software Audacity. Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu ya laptopnya udah berjalan di mode airplane mode. Jadi tidak nyambung ke internet nih. Di Audacity kita bisa lihat bahwa laptopnya bisa menjalankan fitur ini dengan mudah ya. Software ini mampu membagi beban kerja ke CPU, GPU, dan NPU seperti yang kita bisa lihat di Task Manager. Karena beban kerja terbagi, kita masih bisa multitasking juga nih dengan prosesor saat menghandle pekerjaan yang berhubungan dengan AI secara langsung. Misalnya mau sambil browsing atau mungkin sambil edit-edit foto, ini bisa banget karena CPU-nya masih punya ruang yang cukup besar untuk dibebani pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jumlah core juga banyak banget ya. Dan semua itu tadi bisa dilakukan tanpa terhubung ke internet. Jadi privasi kita tetap terjaga karena nggak perlu ngasih informasi apapun ke platform yang mengolah AI-nya. Nah, untuk unit yang kami uji ini, harganya ada di 17.499.000. Selain yang satu ini, ada beberapa varian lain ya, yang spesifikasinya ada yang pakai Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 512GB SSD, harganya 16.499.000. Ada lagi yang pakai Intel Core Ultra 5 125H, 32GB RAM, 512GB SSD, harganya di 14.499.000. Kemudian ada juga yang pakai Intel Core Ultra 5 125H, RAM-nya 16GB, SSD 512GB, layarnya IPS. Nah, ini harganya ada di 12.499.000. Semuanya itu sudah menggunakan Windows 11 Home, sudah dapat Microsoft Office Home Studio 2021, dan ada garansi 3 tahun yang terdiri dari 3 tahun layanan dan 2 tahun spare part. Serta ada 1 tahun Acer Priority Care yang udah mengikut sertakan Accidental Damage Protection. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau kalian ambil 32GB, harusnya nggak terlalu masalah ya hari gini ya. Udah cukup besar 32GB. Apalagi konfigurasinya udah dual channel. Kemudian, suhu prosesor terlihat agak tinggi di mode performance saat menjalankan beberapa software yang kami gunakan. Tapi nggak usah khawatir karena kita bisa ganti mode performanya ke normal atau silent supaya suhu kerjanya nggak terlalu tinggi. Lagi pula, TJ Max-nya sebetulnya tidak terlampaui, jadi harusnya sih aman-aman aja. Kemudian, ini adapter dayanya. Ini masih terpisah dengan colokan listriknya, jadi terasa agak kurang praktis dan kurang manis aja. Tapi menariknya karena laptop ini punya port Thunderbolt 4 untuk charging, jadi kita bisa menggunakan charger pihak ketiga yang lebih praktis. Mungkin ada yang kecil-kecil yang GAN charger itu bisa nih dipakai di sini. Selama dia sudah menggunakan protokol power delivery. Kemudian walaupun speakernya udah keren, tapi tingkat kelantangannya agak kurang aja. Nah, dari yang kami sukai, laptop ini punya kemampuan AI dan udah disertifikasi Intel Evo Platform pula. Udah pakai prosesor Intel Core Ultra 7 155H yang punya 16 core, 22 thread. Cocok dipakai untuk kegiatan multitasking yang butuh jumlah core banyak. Dilengkapi dengan NPU atau Neural Processing Unit, jadi bisa dipakai untuk pekerjaan AI yang on device ya, yang nggak perlu di-upload ke internet. Integrated graphics-nya terbukti juga kenceng di sini. Kuat jalanin bahkan sampai beberapa game AAA
AAA terbaru. Bahkan udah support ray tracing dan teknologi Intel XeSS. RAM dan storage SSD-nya juga lega, paling nggak untuk tipe yang kita tes ini. Layarnya juga udah keren, pakai OLED resolusi 2,8K kalau kamu 100% DCI P3. Konektor juga tergolong lengkap, bahkan punya 2 Thunderbolt 4. Masih punya HDMI, USB full size, dan micro SD card reader juga ada di sini. Dan dia juga udah punya software untuk pengaturan performa juga. Punya sistem keamanan biometrik dengan fingerprint scanner, Wi-Fi-nya di Wi-Fi 7. Kameranya high resolution di 1440p, langka tuh. Lalu garansinya juga udah sampai 3 tahun. Jadi pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya untuk siapa? Pertama, jelas untuk pekerja kantoran mungkin ya yang membutuhkan laptop thin and light dengan performa yang tinggi. Kemudian mungkin untuk kalian yang sering melakukan online meeting, butuh laptop dengan webcam yang berkualitas dan fitur blur di background serta AI noise cancelling yang oke. Laptop ini punya kemampuan yang luar biasa. Mau editing video? Sebatas Full HD 60 fps ini lancar, ekspornya juga kenceng banget. 4K ngeditnya masih lancar, ngekspornya ya nggak kencang-kencang amat. Atau mungkin kalian butuh perangkat laptop yang udah punya unit NPU dan kemampuan AI secara offline. Laptop ini jelas udah punya. Mungkin juga kalian yang mencari laptop yang tetap terlihat profesional waktu dipakai, tapi ringan dan bisa dipakai main game AAA ya, walaupun memang bukan resolusi yang tinggi-tinggi banget ya. Ini bisa. Ya, karena performanya udah cukup oke, terutama yang pakai Ultra 7. Intinya, jika memang sebuah laptop yang tipis, ringan, dan punya performa tinggi adalah yang dicari, rasanya Acer Swift 14 Go AI ini harus dimasukkan dalam daftar pilihan yang harus kalian cermati. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.